Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa biarlah Bapak Ibu Saudara malam hari ini dalam keadaan dijaga dan dilindungi, tetap sehat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan malam hari ini, kita memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Biar lingkupi malam hari ini, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita sembah Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus,
terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Ya Bagarama ya Syarararalaya. Oh ralamu ya ralama ya Syakara. Kami agungkan Engkau. Oh raba-raba ya syikiriri. Syapa raba-raba layara 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 layara. Ya ralama ya syanaramu. Haleluya. Syapa karaba-raba ya syiriri. Syukur, syukur. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Malam hari ini kami bersyukur karena kasih dan karunia-Mu. Tuhan masih memberikan kesempatan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memimpin kami semua malam hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu malam hari ini. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, urapan yang sama Engkau juga turunkan atas umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan selawat mereka, Tuhan jamah dengan kasih yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan malam hari ini, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini. Malam hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal yang ke-91. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, akan loncat-loncat saja firman Allah. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Demikian perikopnya, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini, ya, perikopnya firman Allah berbicara tentang dalam lindungan Allah. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya di akhir zaman ini menerima perlindungan yang daripada Tuhan. Ya, ada janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan dalam Mazmur pasal yang ke-91 itu. Apa janji Tuhan ketika kita ini berlindung di dalam Tuhan?
janjinya itu ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-16 ya. Ini janji yang Tuhan berikan ya. Bagaimana janji itu bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen, saudara, kalau syarat-syaratnya itu tidak dipenuhi ya. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan juga punya syarat, saudara ya. Alkitab mengatakan dalam Mazmur pasal 91 ya, kalau saudara nanti baca ayat 1 sampai dengan yang ke-16, janjinya itu terdapat dalam ayat 3, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk ya. Dan saudara nanti baca seterusnya, ada ancaman bagi orang-orang yang percaya, saudara. Apa ancamannya? Ada penyakit sampar, saudara. Hari-hari ini kalau kita perhatikan tentang penyakit begitu sangat merajalela, terutama tentang penyakit corona yang belum selesai, saudara. Tapi ada janji Tuhan ketika kita melakukan firman Allah. Ya, apa syarat yang Tuhan inginkan supaya kita ini tetap ada dalam lindungan Tuhan. Ketika syarat itu dipenuhi, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Apa syarat yang Tuhan minta supaya janji itu bisa terjadi dalam kehidupan orang yang percaya? Syarat yang pertama yang Tuhan minta dalam Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Apa artinya orang yang duduk, saudara? Berarti bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi adalah orang ini ngobrol, berbicara dengan Tuhan. Ya, apa itu artinya berbicara dengan Tuhan? Dia punya apa yang namanya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, dia bisa bergaul intim dengan Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan bahwa orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, sudah. Alkitab mengatakan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Jadi syarat yang pertama dikatakan engkau harus duduk diam di kaki Tuhan. Ketika engkau menyediakan waktu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, nah disitulah akan ada yang namanya perlindungan yang dari Tuhan. Sediakan waktu Bapak Ibu Saudara hari-hari ini ya. Jika saudara ingin mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan ya, Tuhan katakan bahwa engkau harus duduk diam di kaki Tuhan. Engkau harus dikatakan punya persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, saudara. Jadi ketika engkau punya waktu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, saudara, ya, ketika engkau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, engkau menyediakan waktu berbicara, menyembah, memuji Tuhan. Jadi Tuhan inginkan ada yang namanya pergaulan intim dengan Tuhan. Sediakan waktu, saudara. Tuhan hanya minta 1 jam saja. Dan ketika engkau bisa melakukan itu, saya percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi bagi orang yang sudah menyediakan waktu bersekutunya dengan Tuhan, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, saudara, apa yang dimintakan Tuhan bahwa perlindungan itu akan terjadi, ya. Ayat yang ke-14 ya, dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang kedua, syarat yang kedua Tuhan inginkan, hati kita harus melekat, saudara. Hati kita harus melekat, bukan hanya dekat, apalagi jauh, saudara. Ya, Tuhan minta supaya hati kita ini melekat, bukan mendekat, bukan juga jauh. Artinya apa? Melekat itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melekat itu artinya apa? Tuhan yang menjadi andalan dalam hidup kita ini. Saudara yang kasih Tuhan, jika saudara ingin mendapatkan perlindungan dari Tuhan hari-hari ini, ya, hiduplah engkau melekat kepada Tuhan. Nah, orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan, itu ada berkatnya tersendiri, saudara. Apa sih berkat Tuhan ketika kita ini melekat kepada Tuhan? Berkatnya itu terdapat dalam ayat yang ke-14 tadi kita baca. Sungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya,
aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, mendapatkan perlindungan. Saudara, ketika kita melekat, pasti Tuhan akan melindungi hidup saudara dari segala mara bahaya, dari segala penyakit sampar yang ada dalam dunia ini. Kuncinya melekatlah di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya, aku akan menyertai. Ketika kita melekat, berkat yang kedua apa? Disertai Tuhan. Ya, ketika engkau melekat hatimu pada Tuhan, ada berkat yang kedua, engkau disertai Tuhan. Berkat yang ketiga apa? Ya, ayat yang ke-16. Demikian firman Allah, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Ada penyediaan Tuhan, Tuhan sediakan. Ya, ada penyediaan Tuhan. Ya, Tuhan jamin hidup saya dan saudara. Tuhan akan menjamin hidup orang yang percaya ketika hatinya melekat kepada Tuhan. Biarlah hari-hari ini tetap engkau punya waktu berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, tetaplah hatimu melekat di hadapan Tuhan. Ya, karena saya percaya ketika ini ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara, perlindungan itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara ketika syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Puji Tuhan, biarlah renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita angkat satu pujian satu kali lagi, ya. Kita angkat pujian tadi, lingkupiku, ya. Tapi kita ambil refnya saja, saudara. Mari kita pujikan ini bersama-sama supaya saudara diberkati, supaya saudara juga dilawat oleh Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Kami sadar tanpa firman-Mu kami tidak mampu. Bila hari-hari ini kami boleh menyediakan waktu duduk diam di kaki Tuhan, bila hati kami tetap melekat kepadamu, maka janji-janji itu akan tergenapi dalam hidup kami. Tuhan Yesus berkati umat-Mu malam hari ini, dimanapun mereka berada, apapun kesulitan mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan jamah, karena kami percaya kuasa-Mu tak terbatas, sanggup Tuhan untuk menolong umat-Mu malam hari ini. Jika ada yang sakit, berikan kesembuhan. Jika ada yang susah, berikan penghiburan. Jika ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa, tutup bungkus umat-Mu dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan kuasa firman-Mu Tuhan, dari segala virus-virus yang ada dalam dunia ini. Biarlah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, hidupnya tetap sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.